Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Abrora Media. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang ilmu qiraah. Ilmu qiraat ini adalah satu ilmu yang membahas bermacam-macam bacaan qiraat yang diterima dari Nabi Muhammad SAW, menjelaskan sanad serta penerimaannya dari Nabi Muhammad SAW. Asal muasal terjadinya perbedaan ini adalah karena bangsa Arab dahulu mempunyai berbagai dialek bahasa, ya, lahjah Arabi yang berbeda-beda antara satu kabilah dengan kabilah lainnya. Dan Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui pelantara malaikat Jibril menjadi semakin sempurna, karena Al-Quran ini dapat menampung berbagai macam dialek tersebut, sehingga tiap kabilah dapat membaca, menghafal, dan memahami wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu qiraat ini telah saya tulis di sini bahwa dipegang oleh 7 imam, ya, 7 imam. Yang masing dari 7 imam ini masing-masing mempunyai periwayat, ya, periwayat 2. Pertama Imam Nafi ini mempunyai rawi pertama Qalun, kedua Warosh. Yang kedua Imam Asim mempunyai perawi yaitu Hafs dan Syu'bah. Imam Ibnu Katsir mempunyai perawi yaitu Al-Bazi dan Kumbul. Yang keempat Imam Hamzah mempunyai perawi yaitu Khalaf dan Khalad. Kemudian Imam Abu Amr yang kelima mempunyai perawi yaitu Ad-Duri dan As-Susi. Yang keenam Imam Ibnu Amir mempunyai perawi yaitu Hisham dan Ibnu Zakwan. Yang terakhir ketujuh Imam Kasai atau Imam Kisai mempunyai perawi yaitu Abul Haris dan Ad-Duri. Nah, qiraat yang bermacam-macam ini telah dimantapkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabat sebagaimana beliau menerimanya daripada malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian pada masa sahabat muncul para ahli bacaan Al-Quran yang menjadi panutan masyarakat dahulu. Yang termasyhur di antara mereka yaitu antara lain Ubay bin Ka'ab, Utsman bin Affan, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Sabit, dan Abu Musa al-Ash'ari. Kemudian selanjutnya akan saya jelaskan biografi 7 imam qiraat secara singkat. Di sini sudah saya tulis di kolom ini masing-masing daripada nama qiraat yang 7 tadi telah disebutkan. Pertama di sini tadi Imam Nafi, ya. Imam Nafi itu nama aslinya adalah Nafi bin Abdurrahman bin Nu'aim Al-Laitsi. Jadi namanya Imam Nafi itu adalah Nafi bin Abdurrahman bin Nu'aim Al-Laitsi. Nah, Imam Nafi ini, ya, mengambil qiraat dari banyak guru. Di antara guru beliau adalah Abdurrahman bin Hurmuz, yang mana Abdurrahman bin Hurmuz ini mengambil qiraat dari Abdullah bin Abbas, kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian Abi Hurairah radhiyallahu anhu mengambil qiraat dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu
mengambil qiraat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua tadi Imam Asim ya. Yang kedua nama asli daripada Imam Asim Abu Bakar Asim bin Abi An-Nujud Al-Asadi ya. Itu kalau gak salah ya namanya. Imam Asim ini mengambil qiraat dari Abdullah bin Mas'ud, kemudian Sayyid Utsman bin Affan, Sayyid Ali bin Abi Thalib, kemudian dari Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir ini nama aslinya Abu Ma'bad Abdullah ibni Katsir ibni Amr Zadan, yaitu nama aslinya. Dan beliau ini mengambil qiraat dari Ubay bin Ka'ab dan Umar bin Khattab, kemudian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya yang keempat. Yang keempat ini Imam Hamzah ya. Ini mohon maaf dalam penulisannya bukan pakai H besar ya, tapi pakai H kecil, Imam Hamzah. Imam Hamzah ini nama aslinya adalah Hamzah bin Hubeb Az-Zayyat. Ya, sekali lagi nama aslinya adalah Hamzah bin Hubeb Az-Zayyat. Imam Hamzah ini ia mengambil qiraat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu melalui Abu Muhammad bin Sulaiman bin Mahran Al-A'mashi, yang mana Al-A'mashi ini mengambil qiraat dari Abu Muhammad Yahya Al-Asadi dan dari Al-Qamah bin Qais. Kemudian Al-Qamah bin Qais mengambil qiraat atau talaki dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengambil qiraat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yang kelima yaitu Imam Abu Amr ya. Imam Abu Amr ini nama aslinya adalah Zaban ibnil Ala bin Amr ya. Zaban ibnil Ala bin Amr. Imam Abu Amr ini beliau mengambil qiraat dari Sayyidina Umar ibn Khattab dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu melalui Abu Ja'far Yazid bin Al-Qaqa dan Hasan Al-Basri. Kemudian Hasan Al-Basri mengambil qiraat dari Hattatan dan Abu Aliyah ya, kalau gak salah Abu Aliyah, dari Umar bin Khattab dan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam yaitu Imam Ibnu Amir ya. Imam Ibnu Amir ini nama aslinya adalah Abdullah bin Amir Al-Yahsabi. Abdullah bin Amir Al-Yahsabi. Al-Yahsabi atau Imam Ibnu Amir ini mengambil qiraat dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Utsman bin Affan mengambilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh Imam Kasai atau Imam Kisai ya. Nama aslinya Abul Hasan bin Ali ya bin Hamzah Al-Kasai. Abul Hasan bin Ali bin Hamzah Al-Kasai, yang mana beliau ini mengambil qiraat dari Imam Hamzah dan juga talaqi kepada Muhammad bin Abdulaili dan Isa bin Umar. Sementara Isa bin Umar mengambil qiraat dari Imam Asim. Itu Imam Asim yang mempunyai periwayat yaitu Hafs dan Syu'bah tadi ya. Inilah penjelasan daripada 7 imam qiraat ya. Secara singkat itu mudah-mudahan bermanfaat
khusus bagi saya, umumnya untuk antum semua yang ingin belajar dalam bidang qiraat ya. Untuk lebih jelasnya silahkan bisa kalian beli referensinya dari kitab Mukarrar atau kitab-kitab yang lainnya, masih banyak. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.